Ya, teman-teman, terima kasih untuk video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang medical check up LPK. Itu sebelum bisa masuk LPK itu sudah dikabari sama LPK kalau kita harus medical check up terlebih dahulu. Dan di medical check up ini saya bayar sekitar 250.000. Itu pas hari H masuk ke LPK itu kita langsung dibawa ke apotek pilihan mereka, rumah sakit pilihan dari LPK-nya. Jadi kita dites di sana dan alhamdulillah saya lolos. Itu medical check up pertama tuh. Itu terus jalan sekitar 6 bulan dan saya dapat job. Itu kan kalau mau tanda tangan kontrak harus MCU terlebih dahulu di LPK saya. Nah, ini saya MCU lagi. Di MCU yang kali ini saya bayar sekitaran 850.000. Nah, saya sudah bayar 850.000, itu suruh nunggu sampai hari H medical check up. Nah, di situ pas saya seminggu sebelum medical check up itu saya sakit, teman. Itu saya demam, itu saya bingung kan, waduh gimana ini? Apakah nanti saya gagal ini di medical check up karena saya demam dan saya juga masih batuk. Itu saya tanya-tanya kan, saya cari nih di YouTube nih, kok nggak ada pemberitaan nih, nggak ada pemberitaan terkait atau enggak juga nggak ada video yang ngejelasin apakah kalau kena demam itu mempengaruhi hasil tes. Nah, akhirnya saya tanyalah ke sensei saya. Sensei saya ini ngomong, ya udah gak apa-apa, nanti kamu ngomong saja ke dokternya atau karyawan yang ngeceknya itu nanti, itu kamu ngomong kalau kamu masih baru sembuh demam, atau enggak kalau kamu masih batuk, kamu ngomong kamu masih batuk, gitu. Biar nanti hasil tesnya itu nggak dicurigai gitu. Maksudnya nggak dicurigai ini loh, kok ini tinggi, mungkin tadi udah punya demam gini gitu, bukan penyakit dalam yang berat gitu kan, bisa mempengaruhi gagalnya medical check up. Nah, itu sudah dites kan, pas tadi hari tesnya itu dites mata, teman-teman. Pertama tuh dites mata, setelah dites mata itu diambil darah, ditimbang berat badan, terus habis itu ya air sendinya juga diambil, itu dites, terus rekam jantung, setelah itu juga tes buta warna, terus baru kita masuk ke ruang ronsen. Nah, setelah itu selesai kan, itu langsung foto. Setelah foto, kita dikabari untuk bisa nanti hasilnya tunggu saja ya pemberitahuannya. Nah, pulanglah saya sama teman-teman. Setelah pulang, keesokan harinya dapat kabar dari LPK kalau saya kena kolesterol. Dan itu dikabari sama sini saya kalau misalkan orang yang kena kolesterol itu di pending. Nah, saya bingung, ini pending job atau pending apa ini? Saya bingung, terus kita ada 5 jam, saya bingung, saya panik kan, takut misalkan kalau saya buat ini, saya masa gak jadi ini, masa saya gini. Udah tuh kan pikiran semua stres tuh, orang stres kan pikiran kemana-mana, kan. Udah setelah agak tenang, itu saya tanyalah ke sensei saya. Sensei, ini masih pending, ini gimana ya sensei? Dikabarilah kalau misalkan saya itu pendingnya itu pending hasil MCU. Nah, di pending hasil MCU ini saya disuruh minum obat untuk MCU ulang. Nah, saya bingung lagi nih, MCU ulang berarti bayar lagi dong 50 2 kali, ditambah lagi dong, nah, bayar lagi 850 kan udah dibilang tadi pending medical check up, pending hasil medical check up. Jadi yang di pending itu cuma hasilnya aja. Misal ada yang kita gagal nggak wajar kayak kolesterol, kayak darah tinggi, gula darah, tuh yang dites nanti itu di 1 minggu itu kita dikasih obat itu harus diminum setiap hari sampai hari H MCU lagi, teman-teman. Nah, itu saya minum terus karena saya kolesterol, saya jadi nggak makan yang goreng-gorengan terlebih dahulu seminggu. Jadi saya cuma makan ayam direbus, dikasih penyedap rasa, terus saya juga makannya telur rebus gitu, hambar rebus. Jadi makanya udah itu makan pisang, makan alpukat, nah, supaya kolesterolnya itu turun. Nah, di hari H itu tes lagi kan. Pas di hari H itu dites, saya pikir kan eh, ini ya ditesnya itu penuh lagi gitu. Maksudnya diambil darah, cek mata lagi gitu. Dan ternyata enggak, cuma diambil darahnya aja gitu. Pas diambil darah, kita suruh pulang. Itu kan udah doa kan, Allah semoga ini
lolos kalau gitu kan, sebelum kami udah minta minta bantuan doa dari teman-teman juga, dan alhamdulillahnya dinyatakan lolos MCU, dan itu saya udah senang banget. Dan makan rebus, kalau rebus sabar itu nggak enak, dan lagi ayam rebus itu juga nggak enak. Dan setelah lolos MCU itu saya dikabari untuk tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak baru pulang. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait pengalaman saya di MCU ini, jangan makan yang terlalu asin, jangan makan kebanyakan garam, dan tidur secukupnya teman-teman. Tuh supaya nanti nggak ada pending-pendingan kayak seperti yang saya alami, dan juga nggak sakit sebelum MCU. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih ya, nyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.